Shalom, teman-teman rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya coba akan sharing beberapa hal kecil. Dan seperti biasanya renungan-renungan singkat ini saya mencoba untuk membagikan pada setiap kita supaya kita benar-benar memiliki waktu di dalam kesibukan kita pun masih bisa tetap menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya sedang berada di ruang bermain salah satu sekolah swasta, yang dimana ketika kita tahu bahwa playgroup, taman kanak-kanak begitu riang dan kita begitu senang, dan kita pada waktu masa kanak-kanak kita mencoba untuk belajar, yaitu belajar mengenal angka dan mengenal huruf alfabet. Nah, hari ini saya akan coba sharing beberapa hal ketika kita belajar mengenai alfabet. Kalau diperhatikan, ada hal yang menarik yang ketika kita mengetahui bahwa huruf alfabet itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah huruf vokal dan juga yang kedua adalah huruf konsonan. Vokal ini adalah huruf hidup disebutnya, dan konsonan itu disebut huruf mati. Nah, dua bagian ini kalau diperhatikan baik-baik, maka huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O itu bisa disebutkan atau disuarakan atau dibunyikan. Tetapi perhatikan, jikalau kita ingin menyuarakan, membunyikan huruf alfabet daripada konsonan yang tadi disebut huruf mati, maka kita akan menemukan kesulitan dan kita sulit untuk membunyikan atau kita tidak mampu membunyikan huruf konsonan ini. Coba, setelah A, maka huruf itu adalah huruf, Anda bisa menyebutkan? Anda menyebutkan pasti B, bisa disebutkan. Oh tidak. Ketika huruf konsonan disebutkan atau dibunyikan atau disuarakan B, maka dia membutuhkan huruf vokal B dan E, maka kita bisa suarakan atau kita bisa bunyikan. Nah, ketika konsonan itu berdiri sendiri, maka sudah pasti konsonan tersebut tidak bisa kita bunyikan. Coba perhatikan lagi. Kita tahu bahwa setelah B itu C, kita bisa suarakan karena konsonan itu ditemani dengan huruf alfabet lain yang bersifat hidup atau vokal. C, C, dan E, maka kita menyebutnya, mengejanya C. Coba kita lanjutkan lagi. D, D konsonannya dengan E, maka kita bisa suarakan atau bunyikan. Nah, kalau semuanya konsonan itu sesungguhnya adalah huruf mati karena dia tidak bisa disuarakan berdiri dari hurufnya sendiri. Tidak bisa. Selalu ketika kita mau menyuarakan atau membunyikan konsonan, maka kita membutuhkan vokal atau alfabet vokal, yaitu A, I, U, E, atau O. Maka kita bisa menyuarakan. Contoh, K, maka kita menyuarakan konsonan K dengan A. Maka ada konsonan dan juga ada vokal, maka bisa disuarakan. Kita contoh lagi, misalnya H, maka butuh H dan A. Di situ selalu kalau kita menyuarakan, membunyikan alfabet konsonan yang bersifat huruf mati tadi, selalu harus ada yang namanya vokal yang bersifat hidup atau huruf hidup. Nah, di sini ketika kita tahu bahwa dikombinasikan bahwa konsonan tidak mungkin bisa berdiri sendiri ketika disuarakan, dia harus ikut di dalam huruf yang hidup tadi, pasti menempel huruf hidup, maka dia bisa disuarakan. Nah, begitupun juga dengan hidup manusia. Ketika Anda dan saya sebagai manusia berdosa yang sudah jatuh dalam dosa, maka sesungguhnya kita nih hidup di dalam tanda petik gitu ya, sebenarnya mati. Kita ini seperti zombie saja. Ini kita ini tidak hidup. Kenapa? Karena sudah mati. Kita dalam dosa, maka kita menuju kebinasaan. Kita mencari sesuatu untuk menghidupkan kita gitu kan. Dan kita sudah terpisah dengan sang sumber hidup tadi. Ketika dosa, maka dosa itu membuat jurang sehingga hidup kita ini terpisah dari sumber hidup itu, yaitu Allah. Tuhan ini sang sumber hidup, maka kita hidup pun terpisah daripada Allah. Nah, ketika kita bisa manusia berdosa ini yang sudah terpisah dengan Allah, kita bisa dihidupkan kembali oleh karena Tuhan, sang sumber hidup itu turun mendapati kita. Jadi sang kekal itu ada di dalam diri kita,
sang hidup itu, sumber hidup itu harus menghampiri kita, maka kita bisa dihidupkan kembali. Maka kita bisa kembali untuk seperti tadi konsonan yang mati tadi gitu ya, alfabet yang tadi sebagai huruf mati bisa disuarakan atau dibunyikan. Nah, ketika Anda dan saya hidupnya sebenarnya tidak diisi atau tidak didampingi atau tidak didatangi oleh sang sumber hidup itu, maka sampai selama-lamanya sesungguhnya kehidupan yang dihidupi manusia berdosa adalah kematian. Enggak jauh dari itu. Nah, saya bersyukur kalau hari ini mungkin analogi kecil seperti ini, sederhana ini membukakan bagi setiap kita betapa kita bersyukurnya dapat anugerah daripada Tuhan, sehingga Anda dan saya sama seperti yang tadi, konsonan tadi yang mati tadi, alfabet yang sifatnya tidak bisa disuarakan akhirnya bisa disuarakan, dihidupkan seperti itu. Oleh karena ada yang hidup itu melekat di dalam diri setiap kita yang sudah ditebus di dalam Kristus. Nah, saya berharap kita mampu melihat hal ini dan makin bersyukur dan makin mau belajar tentunya untuk supaya hidup kita yang sudah diberikan anugerah ini untuk kita bisa kembalikan kepada Tuhan, untuk bisa menyuarakan kebenaran, untuk bisa memuliakan karena kita sudah di hidup kita harusnya memuliakan Dia sang sumber hidup yang sudah memberikan hidup buat setiap kita. Dan saya bersyukur juga karena di dalam pembelajaran seperti ini mungkin hal-hal kecil konyol gitu ya, tapi ketika direnungkan saya pikir ini ada menjadi berkat buat setiap kita, terlebih lagi khusus memberkati saya ketika saya mengetahui hal ini gitu ya. Dan saya berharap renungan singkat ini, analogi yang mungkin sederhana, yang mungkin kekanak-kanakan gitu ya, tapi memiliki makna yang mendalam, dan saya berharap ini mampu memberkati setiap kita sehingga kita sadar bahwa hidup kita ini bisa hidup dengan real gitu ya, karena sang hidup itu, sang sumber hidup itu ada melekat dalam diri kita. Mari sekarang kita belajar hidup menyuarakan kebenaran dan memuliakan Dia. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.